Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa untuk memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bebas menghirup udara sampai saat ini, dan kita bisa dengan mudahnya berjalan menuju ke tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat bimbingan dan suri tauladan beliau sampai saat ini kita masih dalam keadaan Islam, dan berkat bimbingan dan suri tauladan beliau kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram masih dalam bab haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah, anha, dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, kana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muru, memerintahkan Rasul, ni, kepadaku, fa'ataziru, maka bersarung atau memakai kain panjang atau berjarik saya, fayubashiru, maka menyentuh Nabi, ni, kepadaku, wa ana, dan saya, haidun, yang haid. Mutafakun, telah disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan bahwa Aisyah diperintahkan, disuruh oleh Nabi untuk menggunakan kain yang panjang, atau kalau orang Indonesia ijar itu bisa sarung, bisa jarik, bisa punya kain yang panjang. Kemudian Nabi menyentuh Aisyah sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Hadis ini ingin menegaskan terhadap hadis yang sebelumnya bahwa isna'u kulla syai'in illa an-nikah, perbuatlah apapun seperti biasa, illa nikah, kecuali nikah. Jangan contoh orang-orang Yahudi ketika perempuan-perempuannya atau istri-istrinya sedang haid, mereka tidak mau makan bersama, tidak mau berkumpul, tidak mau bersenda gurau dengan istri-istrinya atau dengan perempuan-perempuannya. Mereka terpisah, makan sendiri-sendiri. Sedangkan dalam Islam lakukan seperti biasa, seperti dalam kondisi tidak haid, illa nikah, yaitu isna'u kulla syai'in illa nikah, perbuatlah segala sesuatu sesuai dengan biasanya, illa nikah, kecuali nikah atau bersenggama atau bersetubuh. Nah, hadis ini yang dari Aisyah ini
memperkuat hadis yang sebelumnya tadi, illa nikah isna'u kulla syai'in illa nikah, perbuatlah sesuatu sesuai dengan kebiasaannya illa nikah, kecuali itu. Nah, ini Nabi menyuruh Aisyah untuk memakai sarung, kemudian Nabi menyentuhnya, bersenda gurau dengan Aisyah. Artinya apa? Bahwa seperti biasa, mau haid mau tidak haid seperti biasa, illa nikah, kecuali nikah. Tidak seperti orang-orang Yahudi, bahwa ketika suami istri-istrinya atau perempuan-perempuannya lagi haid, para lelaki atau suaminya menghindar, tidak mau tidak mau berkumpul, tidak mau makan bersama, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan. Karena apa? Perempuan yang sedang haid itu dihindari. Kalau sekarang ya istilahnya bisa menimbulkan kesenjangan sosial atau kecemburuan sosial. Wa ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhuma, dari keduanya, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi, di dalam orang, ya'ti yang mendatangi, ya'ti yang mensetubuhi imro'atahu akan ya'ti yang mensetubuhi orang, imro'atahu akan istrinya, wahiyah, dan istri haidun, haid. Qala, bersabda Nabi, ya tasaddaq, hendaklah bersedekah orang, bidinarin, dengan 1 dinar, au binisfi dinarin, atau dengan setengah dinar. Wa telah meriwayatkan akan hadis al-khamsatu, Imam 5, wa sohaha, dan telah mensohekan al-Hakim, Imam Hakim, wa Ibnul Qattan, dan Ibnul Qattan, warojjaha, dan merojihkan, ghairuhuma, dari selain keduanya, waqfahu, memaukufkan, waqfahu, dan mewakufkan hadis. Hadis ini menceritakan tentang hukuman atau kafarot terkait orang yang melakukan hubungan badan sedangkan istrinya lagi dalam keadaan haid. Kafarotnya adalah 1 dinar atau setengah dinar. Ini juga semakin memperkuat terhadap hadis yang sebelumnya, bahwa isna'u kulla syai'in illa nikah, perbuatlah segala sesuatu seperti biasanya, illa nikah, kecuali bersetubuh. Karena jika bersetubuh, maka kafarotnya suaminya harus membayar denda sebesar 1 dinar atau setengah dinar. Tidak hanya itu, tetapi secara medis, kenapa kemudian itu dilarang? Secara medis mengakibatkan jika itu pembuahan terjadi pada saat persetubuhan tersebut, maka akan menimbulkan cacat. Jadi anaknya nanti akan cacat karena ketidaksempurnaan, karena di situ darah yang dikeluarkan itu memang darah yang, kenapa harus dikeluarkan melalui melalui haid setiap bulan? Karena memang itu telurnya sudah membusuk. Jika telur yang sudah membusuk dibuahi, maka akibatnya secara medis ketika diteliti akan mengakibatkan kecacatan lahir, atau anaknya ketika lahir akan mengalami kecacatan. Jadi dibalik larangan, terlepas dari larangan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ada hikmah dibalik pelarangan itu. Misalnya Islam melarang makan babi, ternyata baru diketahui setelah sekian ratus tahun
Kemudian baru diketahui ternyata babi mengandung cacing pita dan itu membahayakan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata organ-organ tubuh yang ada di babi memiliki kemiripan dengan organ tubuh yang ada di manusia, organ tubuh manusia, sehingga ini membahayakan, akan merusak DNA. Jadi dibalik larangan di situ ternyata setelah sekian ratus tahun kemudian, setelah larangan yang dilarang oleh Islam, baru muncul kemudian secara medis ternyata dibalik larangan itu memang betul, karena akan mengakibatkan bahaya bagi orang yang memakannya, termasuk bersenggama atau bersetubuh di waktu haid. Ini ada larangan, dan setelah sekian ratus tahun kemudian setelah larangan itu muncul, baru diketahui bahwa kenapa dilarang bersetubuh ketika dalam keadaan haid. Ternyata mengakibatkan kecacatan anak yang dilahirkan yang hasil dari hubungan pada saat haid. Wa an Abi Sa'idin dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiya, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala berkata Abi Sa'id Al-Khudri, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa, bukankah idza hadat, apabila haid almar'atu perempuan, lam tusolli, tidak sholat perempuan, walam tasum, dan tidak puasa perempuan. Muttafaqun, telah disepakati alaihi, atas hadis, fi hadisin, di dalam hadis, tawilin, yang panjang. Hadis ini menjelaskan bahwa wanita atau perempuan yang sedang haid maka tidak diwajibkan untuk melakukan sholat dan melakukan puasa. Akan tetapi di hadis yang lain, hadisnya Aisyah, bahwa meninggalkan sholat dan puasa, tetapi puasanya harus diqodho kalau puasanya itu puasa wajib. Misalnya pada saat Ramadan, kemudian di tengah-tengah Ramadan ada masa haid, yaitu keluar darah pada saat tengah-tengah Ramadan atau awal Ramadan atau akhir Ramadan, maka mereka tidak boleh melakukan puasa Ramadan. Akan tetapi puasanya wajib diqodho setelah Ramadan, sedangkan sholatnya tidak, karena tidak ada kewajiban dan sholat itu tidak ada diqodho kecuali lupa. Jadi tidak ada pengqodhoan sholat kecuali memang dia lupa dan baru ingat, baru boleh diqodho. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa ketika haid tidak boleh atau tidak wajib melakukan sholat dan tidak wajib pula melakukan puasa. Akan tetapi jika puasanya itu puasa wajib, maka puasanya wajib diqodho atau dilakukan setelah puasa Ramadan, setelah bulan Ramadan maksud saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.